Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan tashihud doanya. Kemudian pembahasan berikutnya itu tashihud dzikir ba'da shalah, meluruskan zikir setelah salat. Di antara kesalahan-kesalahan yang harus diluruskan, yang pertama at-tarannum wa taghanni bidzikril masnun, yaitu bernyanyi atau menyanyi-nyanyikan zikir setelah salat. Ya, ini termasuk bid'ah. Yang kedua, mengucapkan istighfar ya dengan bentuk begini: astaghfirullahal aliyyil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena lafaz ini adalah dhaif. Yang benar adalah cukup mengucapkan astagfirullah, astagfirullah saja. Kemudian di antara kesalahannya juga ketika mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, ada tambahan fahayyina rabbana bis salam wa ilaikas salam wa ilaika ya'udus salam. Dan ini hadisnya juga dhaif. Ya. Tidak sahih, bahkan itu termasuk tambahan yang mungkar. Jadi cukup Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian menambahkan ketika mengucapkan la haula wala quwata illa billah ditambah dengan al-aliyyil azim. Ini juga tambahan yang tidak ada dalilnya. Kemudian adzikrul jama'i bi sautin wahidin murtafi'. Itu berzikir setelah salat dengan suara keras tapi satu suara. Ya. Satu suara dipimpin oleh imam. Ini termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya. Adapun sebatas mengeraskan suara dan masing-masing mengeraskan tidak dengan satu suara, maka itu terjadi ikhtilaf para ulama apakah zikir setelah sholat disyariatkan dikeraskan atau tidak. Imam Ahmad merojihkan bahwa yang sunnah zikir setelah sholat itu dikeraskan. Sementara Imam Syafi'i merojihkan yang sunnah zikir setelah sholat itu disirkan, kecuali dalam rangka ta'lim. Ya, adapun berzikir berjamaah dengan satu suara, maka ini jelas merupakan perkara yang bid'ah, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tarikhnya. Itu kejadian di tahun 216, di mana beliau berkata, di tahun tersebut Khalifah Al-Ma'mun menulis sebuah surat kepada Ishaq bin Ibrahim, menyuruh supaya ia menyuruh manusia bertakbir setelah sholat 5 waktu. Maka kemudian itulah awal permulaan di Masjid Jami' Baghdad dan Rasafah di hari Jumat pada tanggal 14 ya Ramadan. Yaitu apabila mereka telah selesai sholat, orang-orang berdiri lalu bertakbir 3 kali takbir. Kemudian mereka melakukan itu demikian terus menerus pada sholat-sholat yang lainnya. Dan ini termasuk bid'ah yang diada-adakan oleh Khalifah Ma'mun juga dengan tanpa ada dasar syariat. Demikian yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya dalam ya tarikhnya di jilid 10 halaman 270. Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya bukan Ibnu Hajar. Kemudian kesalahan berikutnya yang harus diluruskan yaitu raf'ul yadain lid-du'a ba'da sholatil fardhah munfaridan aw jama'iyan. Mengangkat 2 tangan ketika berdoa setelah sholat 5 waktu, baik sendiri-sendiri maupun ya berjamaah, ya bersama-sama. Ya kenapa? Karena tidak pernah ada satupun riwayat ataupun dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah selesai sholat 5 waktu mengangkat tangannya ketika berdoa. Kalaulah Rasulullah pernah lakukan itu, pasti akan diriwayatkan oleh para sahabat yang banyak. Ya. Karena yang sholat bersama Rasulullah SAW itu banyak sekali dari para sahabat, tapi tidak ada yang menukilnya kepada kita. Ya. Demikian pula ya berdoa berjamaah dipimpin oleh imam dan diaminkan oleh makmum.
Ini juga termasuk perkara yang dianggap oleh Imam Malik sebagai perkara yang tidak diperkenankan, karena itu perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga para sahabatnya. Wallahu a'lam.